Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dan Ibu sekalian, yang terhormat Bapak Andika Bagas selaku Kepala Kantor Pertanahan, yang kami hormati Ibu Fernanda Veta selaku Kepala Seksi Pemberdayaan, serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada hari ini dalam rapat penerbitan sertifikat hak pasca industri tanah pelepasan kawasan hutan di Desa Tiram, Kecamatan Mentari, Kabupaten Bulan, Provinsi Raja Wali. Hadirin yang kami hormati, rapat sidang pada hari ini memiliki agenda penting, yaitu presentasi terkait restitusi tanah. Sebagaimana kita ketahui, restitusi tanah merupakan upaya strategis pemerintah dalam mewujudkan keadilan agraria, pemerataan kepemilikan tanah, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya para bagi petani dan masyarakat yang membutuhkan akses terhadap tanah. Melalui presentasi ini, kita akan menekankan paparan mendalam mengenai rencana, progres, serta tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program restitusi tanah di wilayah kita. Diharapkan forum ini dapat menjadi ajang diskusi yang konstruktif untuk menemukan solusi terbaik demi kelancaran program ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan, kedua sambutan dari Bapak Andika Bagas selaku Kepala Kantor Pertanahan, yang ketiga presentasi mengenai restitusi tanah oleh Ibu Fernanda Veta selaku Kepala Seksi Pemberdayaan, yang keempat sesi tanya jawab dan diskusi, kemudian kelima penutup. Baiklah, untuk membuka acara pada hari ini, marilah kita dengarkan sambutan dari Bapak Andika Bagas selaku Kepala Kantor. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Selamat pagi Bapak Ibu hadirin semua. Pagi. Terima kasih telah menyempatkan hadir untuk melihat paparan dari kami tentang rapat penerbitan sertifikat hak atas tanah pasca pelepasan kawasan hutan di Desa Tiram, Kecamatan Mentari, Kabupaten Bulan, Provinsi Raja Wali, yang mana proses diskusi ini merupakan momen penting dalam mendukung kegiatan reforma agraria dan pemerataan kepemilikan tanah. Kami di sini selaku dari pihak BPN ingin memastikan bahwa seluruh proses ini dapat berjalan dengan lancar, transparan, adil, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Serta saya harap pada pemaparan atau presentasi hari ini bisa memberikan gambaran yang menyeluruh dan menjadi dasar diskusi kita untuk ke depannya. Baik, untuk mempersingkat waktu saya akan lanjut saja. Yang pertama, latar belakang rapat penerbitan sertifikat hak atas tanah ini pasca restitusi tanah dari pelepasan kawasan hutan dilakukan karena pemerintah ingin membagikan tanah negara bekas kawasan hutan secara adil pada masyarakat yang berhak dan serta memastikan para masyarakat ini mendapat sertifikat sebagai bukti kepemilikan yang sah sehingga dapat mengurangi ketimpangan penguasaan tanah serta meningkatkan kesejahteraan untuk masyarakat. Selanjutnya terdapat dasar hukum yang mengatur di mana dasar hukum pada rapat penerbitan sertifikat hak atas tanah ini dari pelepasan kawasan hutan antara lain adalah KPPR nomor 9 MPR tahun 2021 tentang pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam serta Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria atau UPA serta peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria serta juga peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang tata cara pelepasan kawasan hutan dan perubahan batas kawasan hutan untuk sumber tanah objek reforma agraria yang mana serta petunjuk pelaksanaan distribusi tanah yang dikeluarkan oleh Kementerian APR. Baik, selanjutnya ada tahapan redistribusi tanah ya Bapak Ibu. Kita sedang berada di tahapan kelima yaitu yang telah kami beri tanda warna merah di mana penerbitan sertifikat pasca redistribusi tanah yang bertujuan untuk melakukan penerbitan sertifikat untuk para subjek maupun objek atau penerima dari redistribusi tanah.
demonstrasi ini akan disampaikan oleh Ibu Fernanda Peta selaku Kepala Seksi Paparan yang diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai kebijakan, mekanisme, target, dan capaian program reduksi tanah. Kepada Ibu Fernanda Peta, waktu yang tepat kami persilakan. Jadi di sini ada peta administrasi Kecamatan Mentari. Peta ini menggambarkan batas-batas wilayah administratif Kecamatan Mentari di Kabupaten Bulan dengan skala peta 1:68.000 yang terdiri atas beberapa desa yang masing-masing desanya itu ditandai dengan warna berbeda untuk memudahkan identifikasi. Selanjutnya, penerima redistribusi tanah, pelepasan kawasan hutan. Yang pertama ada subjek. Subjek itu penerima manfaat dari program redistribusi tanah, yaitu warga masyarakat yang memenuhi syarat sebagai petani penggarap, buruh tani atau penduduk setempat yang belum memiliki tanah. Selanjutnya ada objek, yaitu objek redistribusi tanah adalah tanah bekas tanah pelepasan kawasan hutan yang telah dinyatakan tidak produktif atau tidak digunakan lagi untuk kegiatan hutan yang telah dilepaskan status penguasaannya kepada negara. Jadi berikut ini adalah data objek dan subjek redistribusi tanah. Lalu ada surat keputusan Bupati Kabupaten Bulan. Lalu ada surat keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bulan. Lalu selanjutnya adalah peta penggunaan tanah. Peta ini menggambarkan penggunaan tanah pada objek redistribusi tanah di Desa Tiram, Kecamatan Mentari, Kabupaten Bulan dengan skala 1:22.500. Seluruh bidang tanah yang ditampilkan memiliki penggunaan untuk kawasan hutan sebagaimana ditunjukkan oleh warna hijau dalam legenda. Peta ini juga menampilkan batas administrasi setiap bidang tanah diberi nomor objek yang menjadi dasar identifikasi dalam program redistribusi tanah oleh Kantor Pertanahan. Selanjutnya ada peta status tanah. Peta ini menunjukkan status tanah objek redistribusi tanah dengan skala peta sama 1:22.500 yang area yang dipetakan merupakan pelepasan kawasan hutan ditandai dengan warna krim. Batas administrasi ditampilkan secara jelas termasuk batas desa, kecamatan, dan kabupaten. Lalu selanjutnya ada peta bidang tanah. Peta ini merupakan peta bidang tanah untuk keperluan identifikasi dan redistribusi tanah di Desa Tiram, Kecamatan Mentari. Setiap bidang tanah diberi nomor identifikasi bidang seperti 0001, 002, dan seterusnya yang ditampilkan dalam area berwarna biru sebagai bidang kepemilikan. Fungsi utamanya yaitu sebagai alat bantu pengumuman data fisik dalam proses penerbitan sertifikat hak atas tanah untuk redistribusi tanah. Jumlah sertifikat yang telah diterbitkan sebanyak 15 bidang yang merupakan objek redistribusi tanah pelepasan hutan dalam rangka pelaksanaan reforma agraria. Setelah melalui proses identifikasi subjek dan objek, verifikasi lapangan dapat menetapkan penerima dengan tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong pemanfaatan tanah secara adil, produktif, dan berkelanjutan. Berikut ada sertifikat hak atas tanah yang sudah diterbitkan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Ibu Fernanda Peta atas presentasi yang sangat informatif dan jelas. Kemudian, Bapak Ibu yang hadir kami hormati, kita akan melanjutkan ke sesi yang tak kalah penting, yaitu sesi tanya jawab dan diskusi. Sesi ini akan menjadi kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mengajukan pertanyaan, memberikan masukan, atau menyampaikan pandangan terkait dengan paparan yang kami sampaikan. Untuk efisien waktu, kami akan membuka sesi dengan masing-masing pertanyaan pada setiap sesinya. Mohon Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Mohon izin Pak Kakak, terima kasih dan moderator dan Bapak Ibu sekalian. Kami perwakilan dari Kabupaten Bulan ingin
menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik kepada seluruh elemen karena telah mensukseskan kegiatan ini. Semoga kedepannya untuk sertifikat redistribusi tanah ini bisa bermanfaat dengan baik untuk masyarakat desa. Yang ingin kami tanyakan di sini adalah bagaimana keamanan sertifikat dari hasil redistribusi tanah ini, mengingat untuk sekarang ini sedang marak ya atau tren tentang mafia tanah. Bagaimana upaya kantor pertanahan untuk mencegah dari mafia tanah tersebut? Terima kasih. Kemudian langsung dijawab oleh Ibu Fernanda Peta. Jadi untuk memastikan keamanan sertifikat itu bisa mencetak sertifikat dengan yang berlaku, lalu melakukan pencatatan dan pengarsipan dokumen secara rapi di kantor pertanahan untuk memudahkan monitoring dan pengawasan, lalu menyimpan salinan buku tanah dan surat ukur sebagai dokumen pendukung yang diakui secara hukum, dan memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga sertifikat fisik agar tidak hilang atau rusak. Selanjutnya bisa dengan menjaga koordinasi dengan instansi terkait untuk penanganan keaslian sertifikat. Sekian dari saya. Kemudian pertanyaan dari sekarang dari Pak Camat. Izin bertanya, saya camat dari Kecamatan Ketari ingin bertanya, apa peran camat dalam menjamin bahwa proses redistribusi tanah atas tanah pasca pelepasan kawasan hutan berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Camat. Saya memberikan tanggapan dari Bapak Camat. Peran camat dalam menjamin bahwa proses redistribusi tanah atas tanah pasca pelepasan hutan dapat berjalan sesuai kebutuhan masyarakat serta mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, itu ya Pak ya? Baik, di sini Bapak selaku camat berperan untuk memastikan bahwa redistribusi tanah hak atas tanah ini dari pasca pelepasan kawasan hutan dapat berlangsung secara tepat sasaran dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Peran utamanya itu yaitu meliputi mendata serta memverifikasi calon penerima. Kemudian selanjutnya calon penerima ini dapat diberikan fasilitasi oleh Bapak serta sosialisasi dan musyawarah, dan selanjutnya mengkoordinasi instansi yang terkait serta mengawasi kelengkapan administrasi, dan juga yang paling penting memastikan proses ini dapat berjalan secara transparan, adil, dan sesuai dengan hukum. Mungkin itu Pak yang dapat saya jawab. Pak sudah sesuai? Saya kembali ke moderator. Baik, selanjutnya Sekretaris Desa oleh Pak Idris. Terima kasih atas waktunya. Izin Pak Banggan dari Bekasi. Di sini saya selaku sekretaris desa itu kan perannya membantu kepala desa. Nah, lalu bagaimana dalam hal ini peran saya sebagai sekretaris desa ini membantu kepala desa untuk memastikan pengelolaan dan memantau sertifikat yang diterbitkan kepada masyarakat, seperti itu. Terima kasih.
koordinasi dan verifikasi dokumen yang diperlukan dalam proses pendaftaran sertifikat tanah hasil pelepasan kawasan hutan, lalu melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program redistribusi. Selanjutnya bisa memfasilitasi komunikasi antara masyarakat pemilik tanah hasil pelepasan kawasan hutan dengan kantor pertanahan dan instansi terkait agar proses sertifikasi berjalan dengan lancar dan tepat waktu. Peran sekretaris desa juga sangat penting untuk memastikan pengelolaan dan pengajuan sertifikat hak atas tanah dari pelepasan kawasan hutan untuk berjalan efektif dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat. Baik, cukup. Kemudian saya surat dari kepala desa dan sebagai bersama. Baik, terima kasih. Mohon selamat pagi. Mohon izin Pak Kakan, Bu Kasih. Saya mungkin sedikit menggarisbawahi apa yang ditanyakan oleh Bu Sekdes tadi ya, terkait dengan bagaimana peran dari kepala desa ataupun dari pihak desa. Jadi sebenarnya kami dari pihak desa itu pasca penerbitan sertifikat itu pasti akan ada kesulitan dalam melakukan monitoring ataupun kan fungsinya untuk redistribusi tanah ini kan untuk menjamin untuk memberikan meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat gitu ya. Cuma pada faktanya di lapangan kadang sertifikat yang sudah diterbitkan itu malah justru langsung dialihkan kepada pihak-pihak lain gitu. Misalnya seperti di desa sebelah itu ada habis setelah redistribusi tanah itu justru malah sertifikatnya itu semuanya dialihkan ke perusahaan untuk dijadikan haknya usaha gitu. Nah itu kan menjadi kesulitan bagi kami di desa ya. Mungkin bisa lebih dijelaskan secara rinci ya bagaimana sih cara desa itu untuk melakukan atau memitigasi pengalihan hak-hak atas sertifikat redistribusi tanah yang sudah terbit supaya tidak dialihkan ke pihak-pihak lain begitu secara di bawah tangan. Kan mungkin memang sudah diketahui sendiri bahwa di sertifikat kan sudah ada terdapat klausul bahwa sertifikat tidak bisa dialihkan selama dalam jangka waktu tertentu. Cuma pada faktanya kan pengalihan ini bisa dilaksanakan secara di bawah tangan begitu tanpa pengetahuan pihak desa. Mungkin itu, terima kasih. Selanjutnya oleh masyarakat. Baik, saya selaku masyarakat sebenarnya saya selaku masyarakat sendiri sedikit ada kekhawatiran yang dimana kekhawatiran itu jika nanti ada kesalahan luas atau batas tanah apakah kami bisa memperbaiki, karena setahu kami memperbaiki itu memerlukan biaya yang besar, sedangkan kami sebagai masyarakat kecil tidak mempunyai apa-apa atau ya hitungannya sederhana lah. Pertanyaan kami hanya apakah kami bisa memperbaikinya tanpa biaya yang besar dan prosedur yang ribet atau prosedur yang rumit. Terima kasih. Terima kasih atas partisipasi yang Bapak dalam diskusi ini. Semoga berbagai masukan selanjutnya akan coba internetnya. Sabar. Ya, baik, di sini saya akan menjawab dari pertanyaan Pak Rujulia dari kepala desa. Jadi kita dapat memastikan masyarakat memahami cara mengelola dan memanfaatkan sertifikat hak atas tanah dengan cara mengadakan sosialisasi
sosialisasi rutin tentang pentingnya sertifikat atau cara penggunaan dan manfaatnya, termasuk memperkenalkan aplikasi untuk memeriksa keaslian sertifikat seperti aplikasi Situtanak. Selain itu, Kepala Desa atau Pak Urjen dapat membina komunikasi aktif dengan warga untuk memberikan pendampingan dalam pengurusan sertifikat serta mengedukasi masyarakat tentang tertib administrasi pertanahan untuk mencegah kesalahan dan sengketa. Itu saja jawaban dari saya. Lalu selanjutnya pertanyaan dari Mas Dino tentang perbaikan kesalahan data sertifikat tanah dan distribusi. Tanggung jawab dan beban biaya jika kesalahan pada sertifikat, baik itu luas, batas, nama atau data lainnya, terbukti disebabkan oleh kekeliruan kantor pertanahan, maka perbaikan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab DPR. Berarti gratis untuk masyarakat penerima redistribusi tanah, tidak boleh dibebani biaya administrasi, biaya pengukuran ulang atau biaya lainnya untuk koreksi kesalahan yang bukan disebabkan oleh mereka sendiri. Ini merupakan bentuk pelayanan publik yang seharusnya tanpa pungutan jika kesalahan di pihak pemerintah. Baik, itu saja jawaban dari saya. Terima kasih Bu Fernanda. Kemudian terima kasih atas partisipasi aktif Bapak Ibu dalam sesi diskusi ini. Semoga berbagai masukan dan pertanyaan dapat memperkaya pemahaman kita bersama. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa kita telah sampai di penghujung acara rapat sidang presentasi retribusi tanah pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tiga Bagas selaku Kepala Kantor Pertanahan, kemudian Ibu Fernanda Peta selaku Kepala Seksi Pemberdayaan, serta seluruh hadirin atas kehadiran dan partisipasi aktifnya. Semoga hasil dari rapat sidang pada hari ini dapat memberikan dampak positif dan mempercepat realisasinya program reduksi tanah demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila ada kata salah atau kekurangan dari saya selaku moderator, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup acara ini dengan mengucapkan syukur. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum.